Jadi kayak kalau misalnya lo nyuruh gue untuk mendeskripsikan bokap lo dalam satu kata atau dua kata, susah. Ya, kesimpulannya cuman everything aja. Setelah mereka pensiun tuh kayak ngebayar semuanya sih. Waktu terutama. Karena yang mahal dari orang tua gue cuman waktunya mereka. Jadi ketika gue lebih milih dengerin orang lain ketimbang orang tua gue, takutnya jalan yang gue mau dan mungkin gue butuh tuh ditutup. Jiro lupa ngopi pasti. Patek Podcast. Ica. Hai. Lagi sibuk apa nih, Ica? Biasa sibuk kerja, sibuk main juga. Jadi biar gak pusing kerjaan, jadi harus balance sama mainnya gitu. Kayaknya lebih banyak main ya. Lebih banyak mainnya, gak apa-apa. Kerja tuh kayak cuma pencitraan doang sih. Tapi lebih happy sekarang kelihatannya. Alhamdulillah. Iya dong. Orang kan harus selalu happy. Nggak kayak dulu kayaknya. Ketawa dia. Happy. Cak, gue tertarik postingan lu yang terakhir nih, Cak. Oh ya, postingan di Instagram ya? Instagram. Captionnya keren. Itu bukan, ya captionnya agak lumayan panjang sih, lebih panjang daripada biasanya. Ya keren lah. Sesuatu yang nggak biasa lu lakuin. Iya, karena biasanya kalau misalnya gue pribadi di Instagram itu biasanya selalu captionnya lebih sering pakai bahasa Inggris. Ya ibaratnya kemarin tuh ketika lagi ngeliat-liat foto terus pengen gue upload gitu. Ya udah, emang lagi kangen sih, udah lama nggak kontak juga. Karena kan secara tinggalnya beda, aku di Cirebon, mereka di Semarang. Jadi kayak lagi kangen gitu. Terus dapat ilham, bikin captionnya rada serius gitu, dipikirin dari perasaan gue gitu kan. Ya udah, tulis. Nah. Gitu. Gue ngelihatnya gini, ada sesuatu batasan lu dengan orang tua lu yang mungkin dulunya seperti apa gue juga nggak tahu. Tapi tergambar dari caption itu kayak ada sesuatu yang lu bisa lepas gitu. Lu bisa ungkapin sesuatu yang beda untuk orang tua lu. Iya. Karena mungkin bisa dibilang gue tuh sebenarnya bukan anak yang deket sama orang tua. Ibaratnya deket secara gestur, misalnya kayak gandeng atau peluk atau cium kayak gitu. Secara obrolan juga enggak, karena mungkin gue tuh kalau misalnya di rumah cenderung pendiam sebetulnya. Kalau misalnya di rumah hidupnya kalau di rumah. Kalau di tempat lain ya menyesuaikan lah gitu. Gitu sih, jadi aku ngerasa ya kayak ada gap gitu antara gue sama orang tua gue. Padahal it takes time sih sebenarnya sampai aku ada di titik dimana aku bisa nulis caption itu. Panjang banget ceritanya. Panjang banget. Aduh, gitu deh pokoknya. Nah, lu anak berapa sih? Anak kedua dari 4. Ada kakak? Ada kakak. Cewek cowok? Perempuan, udah menikah. Lagi kuliah lagi, ambil spesialis di Semarang. Oh, bentar lagi lu ya? Apa ya? Nikahnya. Amin, mohon doanya. Ditunggu undangannya. Iya, nanti diundang ya. Tolong ya datang. Nah, balik lagi. Oke. Apa yang lu rasa untuk bokap lu? Bokap. Papa tuh everything lah. Jadi kayak kalau misalnya lo nyuruh gue untuk mendeskripsikan bokap lo dalam satu kata atau dua kata, susah. Ya, kesimpulannya cuman everything aja. Semuanya, segalanya buat gue. Bokap lo. Ada sesuatu yang berkesan nggak? Banget. Dia tuh ibaratnya apa ya? Ya terlepas dari sifat orang tua itu kan macam-macam dan lo mungkin juga ngerasain sendiri gitu kan. Ya kadang mungkin marah-marah atau galak atau apa. Tapi sebetulnya orang tua gue, khususnya bokap gue tuh sayang banget sama gue. Ibaratnya waktu gue mau lulus aja, pas lagi bimbingan skripsi dia sempat ditemenin bokap gue ke kampus. Oke. Gitu. Jadi apa ya? Itu adalah momen yang sebetulnya gue kangen banget dari orang tua gue. Karena kan orang tua gue dulunya pekerja, dua-duanya. Dari Senin sampai Jumat. Jam ngantornya.
Sabtu Minggu itu ibaratnya kalau misalnya kita punya family time tuh udah alhamdulillah banget. Bisa jalan-jalan, bisa nge-mall tuh udah alhamdulillah banget. Ibaratnya apa ya? Ya mungkin kalau misalnya gue tuh apa ya? Bisa dibilang jarang banget punya waktu quality time sama keluarga. Entah apapun momennya. Kadang ibaratnya Sabtu Minggu orang kerja kan libur, tapi mereka tuh ya kayak masih ngurusin apa atau harus ke mana kayak gitu. Ya nggak jauh-jauh dari kerjaannya juga kayak gitu. Terus setelah mereka pensiun tuh kayak ngebayar semuanya sih, waktu terutama. Karena yang mahal dari orang tua gue cuma waktunya mereka. Gitu. Gitu. Kenapa? Nah, Nanti nangis. ini nih mengenai satu lagi tentang nyokap lo. Di caption itu kan tergambar nih betapa lu mendambakan apa ya sebuah kebersamaan yang mungkin dalam jangka waktu tertentu lu nggak dapat, tapi ada sebuah yang lu dapat, entah itu dari nyokap lu, bokap lu, terlebih di komentar terakhirnya berkaitan dengan apa yang lu kenalkan kepada mereka. Nah, itu dengan nyokap lu apakah terjadi sebuah permasalahan gitu? Sebetulnya kalau bisa sama nyokap gue nggak apa ya, gue tuh nggak pernah ngerasa ada masalah. Tapi maksudnya ya kalau misalnya masalah antara anak sama orang tua ya ada aja gitu. Cuman ya itu bukan kayak sesuatu yang berarti banget buat gue pendem lama-lama gitu. Cuman kalau misalnya sama nyokap tuh, actually I have two mothers. Kalau misalnya ibu gue tuh udah ya gak ada sih dari waktu gue kecil. Sekarang Allah ngasih gue mama. Ya apa ya, gue gak ngerti sih. Memang kadang feel ke mama tuh belum seklik gue ke papa. Gak ada niatan untuk membedakan. Tapi kadang chemistry gimana sih ya, gitu gak sih Sal? Ya gimana ya, ya ibaratnya sama orang lain kalau misalnya ada chemistry-nya tuh apaan aja tuh kayaknya kadang ya paham gitu. Kayak bokap gue tuh paham banget ke gue. Jadi misalnya nih, cara mama sama papa komunikasi sama gue tuh beda. Misalnya mama tuh gak suka gue di foto-foto sama orang misalnya perempuan itu mungkin langsung tuh kayak ngomel-ngomel apa gitu segala macem. Tapi bokap gue lebih apa ya, kayak ngasih gue win-win solution gitu. Lo boleh difoto asalkan pertama misalnya lo kan suka ngedesain baju nih gitu, ya boleh lah misalnya lo difoto ya dengan hasil karya lo. Jadi bukan cuma kayak asal for fun gitu doang. Ya sebetulnya kayak ya apa ya, ngelarang tapi ngarahin gitu. Padahal temen dekat lu kan foto semua ya. Iya, mantan gue nggak jauh-jauh dari fotografer. Circle lu juga di fotografer. Iya, itu kenapa mungkin Kenapa nggak out the box nyari yang selain fotografer? yang maunya sih. Kan papa sama mama tuh pekerja pengusaha gitu. Kenapa nggak nyari pengusaha? Seru banget. Nyokap gue kan kerja di bank dulu. Jadi sempat dikenalin sama beberapa karyawannya. Yang dikenalin ke gue juga ya orang bank. Tampilan orang bank gimana sih? Sebiasa-biasa gitu. Sebiasa-biasa apapun rapi, wangi. Ya tipe standar cowok lah. Gitu. Ya dikenalin sama beberapa orang kayak gitu. Cuman apa ya? Ketika aku dikenalin sama orang-orang yang direkomendasiin lah ibaratnya sama nyokap gue, nggak klik aja. Kayak dari merekanya juga ngasih batasan gitu loh. Oh, gue dikenalin sama anaknya pimpinan nih kayak gitu. Ibaratnya jadi kayak mereka yang ngasih gap, terus juga guenya bingung sebenarnya. Ya gue harus gimana sih? Kalau misalnya gue pribadi sih slow aja gitu. Dan mama papa juga sebenarnya untuk kriteria khusus tuh pertama tuh yang penting sayang sama gue. Maksudnya pendamping gue tuh yang pertama ya harus sayang dulu sama gue. Ibaratnya ya pasti
orang sayang pasti bisa ngejagain kayak gitu. Dan apa ya, dan dari guenya juga ketika memilih pasangan juga pengennya ya tetap I just wanna be myself kayak gitu. Jadi ketika ketemu sama orang yang kayak ngejadiin gue jadi orang lain tuh malah kayak nggak nyaman. Berarti yang sebelum-sebelumnya membuat lu jadi orang lain ya? Nggak juga sih sebetulnya, santai-santai aja. Dan maksudnya kalau misalnya mantan-mantan gue yang hampir semua ya beberapa fotografer tuh ya karena apa ya, ya mungkin lebih ke masalah personal sih gitu, karena memang ada something happen between us gitu. Untuk akhir-akhirnya ada momen kumpul nggak? Momen kumpul terakhir mereka pulang itu sekitar hampir 2 bulan yang lalu deh. Lama. Karena ya ibaratnya situasinya juga lagi kayak gini, terus juga apa ya, merekanya juga nggak pengen buang-buang waktu juga kalau misalnya ke Jadi Cirebon tuh. mereka ada di Semarang. Ada di Semarang gitu. Momen terakhir kumpul ya ketika mereka pulang ke Cirebon. Itu rasanya gimana gitu? Biasa aja. Karena ya ibaratnya ya bisa dibilang sekitar 26 tahun gue hidup itu ya dengan orang tua yang pekerja, basically pekerja. Jadi ketika ditinggal-tinggal gini tuh rasanya ya udah biasa. Apalagi mungkin gue pribadi, mungkin gue satu-satunya anak yang pernah di pesantren. Jadi ibaratnya nggak aneh lah ketika rasanya tuh sama aja kayak gue lagi ngekos, terus ketika momen kumpul tuh kayak berasa lagi dijengukin kayak gitu sih. Ada rasa iri sama temen nggak? Oh gitu? jelas. Misalnya temen lu, oh ibu bapaknya ada di sampingnya. Karena ya itu yang gue rasain mungkin selama 25 tahun deh. Iya. Gue ngerasain ya ibaratnya gini deh. Dari TK, SD, SMP, SMA, ya ibaratnya gue lebih sering, gue sama adik-adik gue kan lebih sering hidup sama orang lain, ibaratnya sama asisten rumah tangga, sampai yang nganter jemput sekolah juga ada supir, terus yang ngambilin rapot, terus yang nonton performance juga asisten gitu. Jadi kayak apa ya, Kayak missing puzzle piece-nya tuh barangkali banyak kayak banget. anak asisten gitu. Ya mungkin bisa dibilang gitu kali ya, karena terlalu sering menghabiskan waktu sama asisten jadi anaknya asisten kayak gitu. Jadi ya mungkin gitu, apa namanya, dampaknya lebih banyak waktu yang gue habiskan sama asisten ya lebih nyaman sama mereka gitu ketimbang sama orang tua gue mungkin gitu. Mungkin lebih nurut sama asisten gue daripada sama orang tua gue gitu. Tapi akhir-akhir ini Pokoknya udah lepas dari asisten tuh sejak gue kuliah deh. Maksudnya bener-bener lepas gitu dari asisten rumah tangga. Tadinya kan tergantung banget, harus banget ada asisten. Ya kan makin gede kan gue juga sadar diri gitu loh, maksudnya untuk ngehandle kerjaan rumah sendiri. Ya selagi masih mampu sih it's okay. Kayak gitu. Ya udah biasa sih. Bukan suatu hal yang baru untuk dilakukan ya, jadi ya bisa dibilang udah biasa. Kalau iri jelas lah iri banget. Ibaratnya dulu ya TK ya, maksud TK zaman sekolah tuh ya orang tuanya yang ngantar jemput, terus disuapin sama orang tuanya atau gitu segala macam, iri aku. Bahkan sampai sekarang pun ya mungkin masih iri. Karena gue ngerasa feel-nya gue tinggal beda ya, beda kota sama orang tua tuh beda sama ketika ada orang tua gue di rumah. Gitu. Iri banget sampai sekarang. Karena teman-teman gue tuh punya apa yang gue gak punya gitu, waktu sama keluarga. Makanya dari tadi gue bilang yang mahal dari orang tua gue tuh cuma waktunya doang gitu. Nah di sekarang ini kan orang tua lu kan udah pensiun semua ya. Udah pensiun. Jadi waktu untuk mungkin ke anak-anaknya lebih leluasa. 3 bersaudara kan? 4 bersaudara. Berarti lu punya adik 2 kan? Punya adik 2. Nah, itu kan bagaimana ingin kebersamaan gitu kan. Nah, ada nggak yang di akhir-akhir ini yang lu ngerasa ini loh yang gue cari gitu loh. Ini loh yang gue inginkan gitu. Dari orang tua gue? Iya. Ya mungkin ibaratnya apa ya?
gue pernah ya, dulu sama sekarang tuh kan beda banget, pola komunikasinya beda banget, kedekatannya juga beda banget. Itu juga butuh waktu dan butuh satu momen dimana akhirnya gue sebagai anak ngomong ke orang tua gue perasaan gue selama ini, ibaratnya ya kenapa saya harus kerja gitu segala macam, dan sampai akhirnya gue paham the reason why mereka seberjuang itu buat keluarganya, ya ujung-ujungnya kan balik lagi buat kita-kita juga gitu loh. Ya it really takes time sih. Dan sekarang yang I get what I want and I need. Jadi akhirnya gue lebih terbuka sama nyokap bokap gue. Terus juga ketika terbuka tuh rasanya gila, enak banget. Enak banget. Semenyenangkan itu ternyata deket sama orang tua. Ya kadang ngerasa ketegur sendiri aja ya gitu. Gue kemana aja selama ini kayak gitu, padahal orang tua gue tuh nggak pernah ada niatan untuk ngasih batasan ke anaknya. Ibaratnya ya lo mau cerita, lo mau apa ke gue juga silahkan aja. Mungkin orang tua gue ngomong kayak gitu dan memang iya, ternyata mereka tuh nunggu anak-anaknya datang tuh. Cuman gue sama dede gue selalu mikir kasihan mama papa tuh, kasihan ibaratnya kayak kerja capek, terus belum lagi stres hal-hal lain yang ya kadang juga masih suka dibawa ke rumah gitu loh. Jadi sama-sama kayak gak mau ngebebanin satu sama lain gitu. Jadi ibaratnya kayak selama ini berkeluarga tuh kayak gak ketemu aja. Ternyata memang kayak butuh satu momen, ibaratnya gue jujur ke mereka tentang perasaan gue selama ini, perasaan adik-adik gue ke mereka gimana. Dan ternyata adik gue pernah cerita waktu itu karena pas posisi pindahan rumah di Semarang itu, mereka nemu surat. Itu surat yang orang tua gue tulis buat apa ya, kalau nggak salah adik gue yang cowok tuh ada tugas apa gitu. Terus adik gue baca, si Nadia adik gue yang perempuan baca. Ya ibaratnya di situ orang tua gue tuh minta maaf gitu. Ya ngerasa bersalah ke anak-anaknya tuh. Ya atas semuanya mungkin ya, kayak waktu atau banyak hal yang ya mungkin dulu mereka nggak bisa kasih ke anak-anaknya. Ya mungkin secara kebutuhan tercukupi. Ya maksudnya alhamdulillah Allah kasih rezeki buat keluarga gue gitu. Cuman apa ya yang gue sama adik-adik nggak ngepunya itu ya udah cuman sosok mereka gitu. Sekarang lu dapat. Udah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai lu nanti Amin. mendapat seseorang yang jadi pendamping lu. Amin. Udah dikenalin? Udah, alhamdulillah. Gimana responnya? Baik banget, alhamdulillah. Biasa kan kalau misalnya orang tua kan gitu. Aku gak ngerti sih. Ya mungkin kadang. Berarti yang sebelum-sebelumnya gak dikenalin? Sempat. Cuman kan tergantung. Jadi kalau misalnya bokap gue oke, baru gue kenalin. Kalau misalnya belum oke ya nggak dulu gitu. Sekarang udah semuanya? Udah. Oke semuanya? Alhamdulillah oke. Jadi lebih enak, lebih terbuka. Jadi apa ya, karena gue ngerasa ketika mama sama papa oke tuh, Allah tuh kayak kasih semua jalannya buat gue gitu. Makanya ketika gue ngerasa gue dikasih kemudahan, ya udah gue harus ngelakuin apa buat orang tua gue sampai sekarang. Ya. Kayak gitu. Ada yang lo mau ucapin sama orang tua lo? Kok jadi kayak acara tali kasih gitu ya? Gue mau bahas lu dengan orang tua lu. Pokoknya buat mama sama papa, thank you banget. Sedih. Buat semuanya, Ica gak pernah nyesel jadi anak kalian. Even ya waktu kecil kita gak deket, tapi alhamdulillah sekarang ya setelah kalian pensiun, jadi kita bisa lebih deket, bisa lebih terbuka buat ngobrolin banyak hal. Terus juga Ica ngerasa ya lebih nyaman menjadikan kalian sebagai teman, dan itu sih sebenarnya yang Ica tunggu selama ini gitu. Pokoknya Ica tetap bakal ngelakuin apapun buat kalian sampai kapanpun gitu. Yeah.
berkah hidup gue di mereka sih. Iyalah, doa orang tua itu yang terbaik. Iya dong, ngerasain kan. Iyalah. Sedih nanti nggak seru. Nggak ada tisu nih. Wah, itu sih pokoknya seru banget. Ada satu momen yang gini, gue ngerasain lah. Nyokap gue baru meninggal beberapa minggu yang lalu. Pastilah ada suatu momen yang mumpung orang tua lu masih hidup. Ada. Lu manfaatin momen itu sebaik mungkin mengenai kebersamaannya. Itu. Ketika beliau, jangankan dua-duanya, salah satu nggak ada aja. Ada sesuatu yang hilang yang nggak mungkin dapatin sebuah kebersamaan itu. Feel-nya beda ya. Jelas gitu. Ya, dan itu juga yang gue rasain sih. Jadi ibaratnya apa ya? Gue ngerasa ketika teman-teman gue atau siapapun itu yang masih tinggal sama orang tua dan lebih memilih dengerin kata orang lain ketimbang orang tuanya tuh kadang ngerasa, aduh men, salah sih kayak gitu tuh. Ya ibaratnya apa ya? Karena gue sendiri ngerasain sih. Pokoknya gue bakal ngelakuin apapun buat keluarga gue. Berkah hidup gue ada di situ. Jalan hidup gue ada di situ. Jadi ketika gue lebih milih dengerin orang lain ketimbang orang tua gue, takutnya jalan yang gue mau dan mungkin gue butuh tuh ditutup gitu. Jadi ngerasa sayang aja sih ketika ada orang yang masih tinggal sama orang tuanya terus lebih sering main atau apa. Ya mungkin ya pola komunikasi setiap keluarga kan beda. Ada yang mungkin slow-slow aja ke anaknya, ketika anaknya suka main it's okay. Tapi gue bagi yang ya mungkin punya pengalaman yang gak sama kayak orang lain tuh ngerasa sayang banget. Even orang tua gue gak apa-apa sih kalau misalnya gue main. Ibaratnya sekarang nih orang tua gue dari Semarang datang ke Cirebon. Terus kalau misalnya gue izin main mungkin boleh. Tapi bukan gitu sih konsepnya menurut gue. Jadi suka, aduh sayang banget kalau misalnya ngeliat orang-orang, teman-teman gue yang tinggal sama orang tua dan gak deket tuh, aduh itu tuh yang gue mau dan gue butuh mungkin. Kan kerasa tinggal sendiri sama tinggal sama orang tua kan beda gitu. Emang yang ngehidupin lo siapa kalau misalnya bukan orang tua lo kayak gitu? Kadang ngerasanya gitu sih. Ya semuanya sukses kita tuh ada berkat dari doa orang tua. Bener banget. Ya itu yang harus kita pahami. Iya. Ya. Oke, ngopi pasti kita sekian saja. Alhamdulillah. Sukses terus untuk Thank you. Luca. Ya, thank you. Dan mudah-mudahan cowok lu yang sekarang diterima sama orang tua lu. Alhamdulillah. Doanya semoga dilancarin. Amin. Niatnya tahun depan insyaallah. Lanjut. Lanjutin dong. Iyalah. Ya, thank you, Ca. Thank you juga. Jiro Lupat, ngopi pasti. Patek Podcast.